ini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan yang telah kami laksanakan. Sebelumnya, saya akan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Indraswari, NIM 19011014, jurusan Manajemen Reguler Pagi. Perkenalkan, nama saya Paulina Yosi, NIM 19011015. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang analisis situasi. Toko Alasasi merupakan toko yang bergerak pada bidang penyediaan bahan bangunan, khususnya pada batako. Bahan bangunan merupakan bahan utama yang digunakan untuk pembangunan baik itu di rumah, di gedung, maupun di struktur lainnya. Pada toko Alasasi menyediakan berbagai macam bahan bangunan, mulai dari semen, paku, dan yang terkhususnya batako. Karena batako merupakan bahan bangunan utama yang terjual pada toko Alasasi tersebut. Alasasi ini memiliki permasalahan yang utama, yaitu aspek produksi batako dan aspek pemasaran. Permasalahan pada aspek produksi batako yaitu jumlah permintaan yang berbeda-beda pada setiap konsumen dan juga lama pengerjaannya pada setiap produk yang dihasilkan. Permasalahan yang dihadapi pada aspek pemasaran yaitu harga jual suatu barang, di mana ketika harga beli suatu barang mengalami kenaikan secara tidak langsung, juga suatu barang mengalami kenaikan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan barang baru dengan barang lama. Usaha mikro kecil menengah adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, maupun badan usaha yang berskala kecil. UMKM merupakan jembatan awal ke arah yang lebih besar, sehingga banyak yang dapat dipelajari mengenai pembentukan struktur usaha. Hal ini sering terjadi pada UMKM khususnya di toko Alasasi, yaitu dari aspek produksi, aspek pemasaran. Kendala pada aspek produksi yang dihadapi seperti jumlah permintaan yang berbeda-beda setiap konsumen dan juga lama pembuatan suatu produk. Permasalahan mitra. Dengan uraian tersebut dapat didefinisikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada aspek produksi. Permasalahan pada aspek produksi yaitu karena habisnya bahan baku sebagai bahan utama pembuatan batako yang ditimbulkan karena sulitnya menentukan arus penjualan suatu barang. Aspek pemasaran. Berbicara tentang pemasaran pastinya berkenaan pada harga jual beli suatu barang. Contohnya, ketika harga beli suatu barang mengalami kenaikan, secara tidak langsung juga harga jual suatu barang mengalami kenaikan. Hal ini sering menimbulkan masalah bagi para konsumen sehingga memerlukan waktu untuk menyelesaikan atau menyesuaikan barang baru dengan barang lama. Solusi permasalahan. 1. Aspek produksi. Permasalahan pada produksi batako ini umum dijumpai oleh toko Alasasi.
Ada beberapa kendala yang harus dihadapi dalam proses pembuatan batako, yaitu seperti jumlah permintaan yang berbeda-beda pada setiap permintaan konsumen dan lama pengerjaan pembuatan suatu produk. Salah satu cara yang tepat dilakukan yaitu dengan menyiapkan bahan baku utama pembuatan produk untuk menjadi bahan cadangan ketika permintaan konsumen yang semakin meningkat. Aspek pemasaran. Melakukan riset pasar untuk mengetahui seberapa besar potensi pasar sebuah produk. Apabila hasil penelitian menunjukkan hasil yang cukup positif, jika sebenarnya riset pasar menunjukkan bahwa kurangnya minat dari konsumen, sebaiknya melakukan evaluasi, melakukan kegiatan promosi di setiap tempat untuk mengandalkan produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan target yang akan dicapai dalam praktek kerja lapangan pada toko olah AC ini secara umum, yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dari segi pola pikir mengenai pasang surutnya gelombang pasar melalui aspek produksi dan aspek pemasaran. Tersebut disajikan pada tabel berikut. Pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan di Desa Temukus ini difokuskan pada UMKM. Hal ini dikarenakan daerah yang dicapai begitu banyak UMKM terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam praktek kerja lapangan ini sudah sampai persiapan dan tahap pelaksanaan. Berikut dijelaskan tahap yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap pelaksanaan. Pada tahap ini kami mempersiapkan segala sesuatu, dari mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan praktek kerja lapangan di UMKM toko olah AC ini. Selain itu, ada beberapa tahap dalam pelaksanaan. Yang pertama, mengenai aspek produksi dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 15 hari, yang dimana dari 15 hari tersebut kami membaginya dalam 5 tahap. Tahap pertama, kami memberikan pembekalan materi. Tahap kedua, kami melakukan pelatihan pembuatan produk. Tahap ketiga, kami menjelaskan bagaimana peningkatan daya saing yang baik dan benar agar menarik pelanggan. Dan yang keempat, tahap di mana kami memberikan hasil yang dicapai. Selama pelaksanaan kegiatan, banyak sekali perubahan-perubahan yang didapati. Pada pelaksanaan kegiatan, banyak juga ide-ide dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk lebih giat dalam melaksanakan aspek produksi dan pemasaran. Berikut luaran yang dicapai dari kegiatan praktek kerja lapangan yang kami laksanakan, seperti yang disajikan dalam tabel. Kesimpulan praktek kerja lapangan ini dapat meningkatkan aspek produksi dan aspek pemasaran. Pada aspek produksi, pembuatan batako, yang dimana toko olah AC ini dapat meningkatkan kuantitas produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya pada bahan bangunan. Dan pada aspek pemasaran, dapat menarik pelanggan baru
untuk membeli bahan baku, khususnya bahan bangunan di toko olah sasi ini. Program ini mampu memberikan harga yang selaras dengan toko-toko lain, yang dimana toko olah sasi ini sudah meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dengan harga yang sesuai, dan juga memiliki penambahan produk dan pengembangan produk berbasis media sosial atau online.